Lu suka ngerasa nggak sih? Makin gampang lupa, susah fokus, terus ide kayak stuck gitu. Jangan-jangan otak lu lagi crash, Joy. Dan yang bikin parah, lu sendiri dalangnya. Gua bakal spill ke lu 11 kebiasaan receh yang lu pikir sepele, tapi sebenarnya bikin otak lu makin sowak. Ready? Yuk kita bahas sekarang. Lu pernah nggak sih lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba buka chat, balas notif, lanjut scroll IG, terus balik lagi ke kerjaan. Malah lupa tadi ngapain. Nah bro, itulah multitasking. Masalahnya, banyak orang nganggep multitasking itu keren. Padahal, aslinya malah bikin otak kita rusak pelan-pelan. Sumpah, otak kita tuh nggak didesain buat ngerjain 2 kerjaan berat sekaligus. Lu bisa nyapu sambil dengerin musik, tapi jangan harap bisa bikin email penting sambil dengerin orang curhat di telepon. Itu bukan multitasking, itu lu cuma lompat-lompat fokus dan bayarnya mahal. Energi mental lu kesedot habis. Bayangin aja, otak lu kayak laptop RAM 4 GB, tapi lu maksa buka Chrome, Zoom, Spotify, Premiere, sama After Effects barengan. Wajar aja nge-lag kan? Sama aja kayak otak lu. Dan yang bikin parah, multitasking tuh candu. Lu ngerasa sibuk, dapet dopamin tiap kali ngecek notif, padahal aslinya lu cuma geser-geser kerjaan doang tanpa ada yang kelar dengan maksimal. Produktif itu bukan soal berapa banyak yang lu pegang, tapi seberapa dalam lu bisa fokus sama satu hal. Masalahnya nggak berhenti di situ. Multitasking juga bikin cara mikir lu kacau. Lu jadi susah mikir panjang, gampang terdistraksi, dan parahnya, konsentrasi lu nggak tahan lama. Ada riset dari Stanford yang nunjukin kalau orang yang doyan multitasking malah performanya jeblok dibanding orang yang fokus satu hal. Jadi, bukannya makin pintar, lu malah jadi kayak lemot modern. Sekarang bayangin, kalau lu pengusaha dengan ide keren, tapi tiap 5 menit buka WhatsApp, terus scroll TikTok biar refreshing, terus balas email pas lagi meeting. Dari luar kelihatan sibuk, tapi sebenarnya lu nggak pernah ngerjain sesuatu dengan dalam. Padahal kualitas ide, kreativitas, sama strategi cuma bisa muncul kalau lu bener-bener fokus. Deep work bro, bukan kesibukan semu. Dan yang lebih nyesak, multitasking nggak cuma ngerusak pekerjaan, tapi juga hubungan lo. Ngobrol sama pasangan sambil main HP, makan sambil nonton, nge-gym sambil scroll medsos. Hasilnya apa? Lu nggak pernah hadir beneran di momen itu. Lama-lama, hubungan jadi hambar, karena perhatian lu selalu kebagi. Makanya, berhenti deh nganggep multitasking itu keren. Itu bukan skill, tapi jebakan digital. Coba deh mulai hal simple. Matiin notif nggak penting, fokus 25 menit full ke satu tugas, baru break sebentar, pakai Pomodoro kalau perlu. Dan biasain kelarin satu hal dulu, baru pindah. Gua jamin, hidup lu bakal lebih fokus, lebih tenang, dan hasil kerja lebih mantap. Lu nggak perlu jadi Superman, cukup jadi orang yang fokus saja, itu udah jauh lebih powerful. Sekarang gua tanya, lu pernah nggak bangun tidur, terus refleks buka HP, scroll TikTok, IG Reels, atau YouTube Shorts. Awalnya cuma mau bentar, tahu-tahu udah sejam kebuang, dan parahnya, lu nggak ingat barusan nonton apa. Nah, itu yang gue sebut konten sampah. Bukan berarti semua hiburan jelek, tapi kalau tiap hari lu isinya cuma prank, gosip, drama receh, atau hal-hal goblok-goblokan, otak lu beneran bisa jadi tumpul. Otak itu ibarat tanah subur bro. Apa yang lu tanam, itu yang tumbuh. Kalau tiap hari lu tanam konten receh, random, dangkal, ya wajar aja otak lu jadi gampang terdistraksi dan males mikir panjang. Capek iya, tapi nggak ada hasil. Energi lu kebuang buat ngolah data nggak penting. Coba deh flashback seminggu terakhir. Dari semua video yang lu tonton, berapa banyak yang bener-bener bikin lu tambah pintar? Berapa yang bikin lu mikir dalam? Atau jangan-jangan 90% cuma bikin ketawa bentar, terus 5 menit kemudian lu lupa? Itu bahaya men, karena lama-lama lu jadi ketagihan hal instan, gampang bosen, gampang insecure, dan pengen semua serba cepat. Mau sukses instan, kaya instan, viral instan, tapi nggak tahan sama proses. Solusinya? Gua nggak bilang lu harus puasa total dari sosmed. Itu mah nggak realistis. Tapi lu bisa atur screen time, pilih konten yang benar-benar lu butuh, ganti 30 menit scroll dengan 30 menit baca buku, denger podcast, atau belajar skill baru. Dan yang penting, kasih waktu otak lu buat diam.
Serius bro, bosen itu penting. Dari bosen bisa lahir ide, dari diam bisa muncul refleksi. Intinya lu itu adalah apa yang lu konsumsi. Sesekali bolehlah cheat day, nonton receh buat hiburan. Tapi jangan tiap hari otak lu dicekokin gorengan. Kasih juga nutrisi yang bikin otak lu makin kuat. Biar lu nggak cuma sibuk hidup, tapi bener-bener tumbuh. Lu pasti sering dengar quotes kayak gini. Gua tidur 4 jam, sisanya kerja bro. Elon Musk aja nggak tidur demi ngejar mimpi. Nah, itu yang disebut hustle culture. Dari luar kelihatan keren, padahal aslinya itu bukan produktif, tapi lebih kayak bego romantis. Banyak orang sekarang bangga banget bisa begadang tiap malam, tidur cuma 3-4 jam, bangun subuh langsung kerja, kopi sehari 3 kali, terus upload foto meja kerja jam 2 malam. Padahal isinya udah kayak mie instan kelamaan direbus, lembek dan berantakan. Masalahnya, kita hidup di budaya yang anggap sibuk itu hebat, capek malah dijadiin validasi seolah-olah kerja keras. Padahal bro, kurang tidur itu bukan tanda lu produktif, tapi tanda lu nggak ngerti cara kerja otak sendiri. Tidur tuh bukan jeda, tapi proses penting banget. Pas lu tidur, otak lu kayak lagi bersih-bersih rumah, buang sampah info nggak penting, rapihin memori, simpen pelajaran, dan ngecas energi mental. Jadi, kalau lu maksa kerja sambil ngorbanin tidur, artinya kerja pakai otak yang setengah rusak. Efeknya, lu jadi gampang emosian, susah fokus, gampang salah ambil keputusan, bahkan ide juga buntu. Dan ini bukan omongan gua doang. Penelitian dari Harvard sampai WHO bilang, kalau kurang tidur itu efeknya sama kayak orang mabuk. Bayangin, lu kerja sambil ngantuk berat, otak lu kayak mabuk tamat kopi, dipaksa mikir tapi isinya berantakan. Ironisnya, lu mikir kerjaan bakal cepet kelar kalau begadang, tapi karena ngantuk malah jadi lebih lama dan jelek hasilnya. Terus kenapa masih banyak orang bangga kurang tidur? Jawabannya, karena kita hidup di era performatif. Orang lebih sibuk nunjukin dirinya sibuk ketimbang beneran produktif. Upload story kerja sampai pagi, edit video sampai subuh, deadline sambil merem, padahal hasilnya biasa aja. Tahu nggak apa yang lebih produktif daripada kerja sampai subuh? Tidur cukup, bangun fresh, terus fokus kerja 3 jam tanpa distraksi. Itu baru namanya kerja cerdas, bukan kerja panik. Gua ngerti kok, kadang hidup paksa lu begadang, lemburan, side project, atau urusan keluarga. Tapi kalau itu jadi gaya hidup, lu lagi gali lubang buat otak lu sendiri. Kurang tidur bukan cuma bikin lu lemot, tapi juga nurunin imun, ganggu hormon, bikin berat badan naik, sampai kesehatan mental kacau. Lu kira aman-aman aja, tapi lama-lama bisa burn out, depresi, jantung kena, otak tumpul, badan gampang sakit. Ingat bro, lu nggak robot, bahkan Elon Musk juga tidur. Dia aja nggak upload doang, kitanya aja salah mangkep. Kalau bener-bener mau jadi versi terbaik diri lu, bukan cuma sibuk doang, tapi fokus tajam, mikir jernih, dan emosi stabil, tidur itu pondasi, bukan opsi terakhir. HP aja di-charge malaman, masa otak lu nggak lu kasih istirahat? Jadi stop deh glorifikasi kerja sampai pagi. Lu kira lu yang ngontrol otak, padahal otak bisa mogok kapan aja, dan baru kerasa pas udah telat. Sekarang coba deh lihat soal makanan. Lu sadar nggak? Makanan sekarang gampang banget didapat. Tinggal klik aplikasi, 15 menit nyampe. Atau buka kulkas, selalu ada minuman manis, frozen food, mie instan, standby. Cepet, murah, enak. Tapi efeknya pelan-pelan ngancurin otak lu. Serius. Banyak orang mikir makanan cuma ngefek ke perut. Padahal makanan itu bahan bakar utama otak. Kasih bahan bakar sampah, ya performa otak lu juga ikut sampah. Lu pernah lah abis makan malah ngantuk berat, susah fokus, emosi naik turun, ide mampet, padahal kerjaan numpuk. Coba cek lagi apa yang lu makan. Mayoritas dari kita, apalagi yang hidupnya serba cepet, udah kebiasaan makan praktis. Fast food, minuman gula tinggi, cemilan asin gurih, gorengan, makanan instan. Sekali-sekali sih oke, tapi kalau tiap hari, itu bukan nutrisi, itu racun pelan-pelan buat mental lu. Otak itu organ paling rakus. Walau cuma 2% dari berat badan, dia ngabisin 20% energi tubuh. Energinya dari makanan. Jadi, kalau lu tiap hari makan gula tinggi, lemak trans rendah serat, efeknya langsung ke otak. Gampang mood swing, gampang lupaan, gampang lemot. Makan junk food tiap hari itu kayak jalan di kabut. Pandangan kabur, otak nggak tajem, gampang terdistraksi. Hati pun kosong. Penelitian nunjukin orang yang kebanyakan proses food lebih rawan depresi, cemas, bahkan Alzheimer.
Karena makanan bisa ngerusak mikrobioma usus. Dan usus itu connect langsung ke otak lewat gut-brain axis. Jadi kalau usus kacau, sinyal ke otak juga kacau. Lu makan gorengan, soda, mie instan, ciki, dopaminnya instan, puas sesaat. Tapi setelahnya, otak malah makin capek. Kayak dikasih semangat palsu, terus drop. Yang lebih ngeselin, pola makan sembarangan bikin energi lu roller coaster. Pagi semangat, siang ngantuk, sore craving manis, malam ngemil nggak jelas, besok diulang lagi. Ini efek dominonya parah banget. Kerjaan tertunda, gampang overthinking, gampang nyerah, nggak rasional. Banyak orang bilang, gue burnout karena kerjaan. Padahal seringkali masalahnya simple. Kebanyakan gorengan, kurang sayur, kurang air putih. Coba jujur deh. Kapan terakhir kali lu makan makanan beneran, bukan kemasan plastik, bukan yang digoreng, bukan yang full MSG? Kapan terakhir kali sarapan lu buah plus protein, bukan kopi doang? Kapan terakhir kali lu minum 2 liter air putih sehari, bukan es kopi susu terus? Tubuh lu mesin, dan otak itu prosesornya. Kalau tiap hari lu kasih bahan bakar abal-abal, jangan kaget performa hidup lu mentok. Gua nggak bilang lu harus makan bersih 100% tiap hari, itu juga nggak realistis. Tapi minimal lu harus sadar, kalau mau otak tajam, mood stabil, energi tahan lama, ya lu mesti jaga asupan. Mulai kecil aja, ganti snack sekali-sekali dengan buah, tambah sayur dikit di tiap makan, kurangi minuman manis, banyakin air putih. Jangan pernah ngerasa bangga bisa kerja keras kalau makanan lu masih berantakan. Itu bukan produktif bro, itu bunuh diri versi modern. Ingat, junk food equals junk brain. Kalau lu mau otak tajam, mulut lu harus disiplin. Karena performa otak itu bukan cuma soal niat, tapi juga soal nutrisi. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak rame di luar tapi hampa di dalam? Orang banyak, notifikasi HP nggak berhenti-berhenti, grup WA rame banget sama bercandaan receh, tapi hati lu kosong kayak kamar kontrakan abis ditinggalin. Itu namanya kesepian bro. Dan sialnya, banyak banget orang ngalamin ini, tapi sok kuat. Apalagi cowok. Dari kecil kita dicekokin, laki jangan cengeng, jangan baper, harus tahan banting. Jadi ke bawah sampai gede. Akhirnya kita mikir curhat itu lemah, cerita masalah itu bebanin orang, dan nunjukin sedih itu memalukan. Padahal ya makin lu tahan-tahan, makin lu simpen sendiri, itu kayak bawa ransel batu. Awalnya enteng, lama-lama punggung lu bungkuk, sampai akhirnya jatuh juga. Kesepian bukan berarti lu nggak punya temen. Kadang temen lu ada, nongkrong ada, tapi nggak ada ruang buat jadi diri lu sendiri. Dan itu yang bikin capek, bikin datar, bikin hampa. Dan parahnya, kalau lu nggak pernah ngeluarin itu semua, lama-lama bisa meledak. Bukan meledak marah, tapi bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba blank, nggak ada gairah, atau ngerasa hidup stuck. Kita manusia men, bukan robot. Kita butuh koneksi yang asli, bukan cuma nongkrong rame tapi isinya basa-basi. Masalahnya makin gede makin susah nyari tempat aman buat cerita. Lu takut dinilai, takut jadi bahan gosip, takut dibilang drama. Akhirnya lu mikir, udahlah gue simpan sendiri aja. Dan makin parah karena medsos. Scroll Instagram, semua orang kelihatannya bahagia. Liburan, kerjaan sukses, relationship goals, self-reward tiap minggu. Padahal bisa aja mereka sama aja kayak lu. Sepi, kosong, gak ada arah. Tapi karena semua orang pamer sisi terang hidupnya, lu jadi mikir cuma lu doang yang berantakan. Yang lu nggak sadar, kesepian ini bukan cuma ngaruh ke mental, tapi juga ke fisik. Bisa bikin hormon stres naik, imun jeblok, tidur kacau, otak lemot, sampai bisa depresi tanpa sadar. Makanya curhat itu penting bro. Bukan drama, bukan lemah, itu survival. Kadang lu nggak butuh solusi, lu cuma butuh ada orang yang mau dengerin dan bilang, gua ngerti bro. Itu aja udah enteng banget rasanya. Kalau emang nggak ada yang bisa lu ajak cerita, ya lu tulis aja, jurnal, notes atau rekam suara sendiri. Minimal lu keluarin, jangan pendem semua. Dan ingat, kalau lu punya teman yang tiba-tiba makin jarang muncul, kelihatan datar atau nggak semangat, jangan biarin aja. Kadang justru yang paling kelihatan baik-baik aja, itu yang paling butuh ditanya, lu beneran oke nggak bro? Kita nggak butuh 1000 follower buat survive. Cukup 1-2 orang yang bisa kita percaya dan nggak ngejudge. Kuat itu bukan berarti diem. Kuat itu berani cerita sebelum kepala lu jebol. Jadi, jangan tunggu hancur dulu baru cari bantuan. Hidup ini berat kalau lu jalani sendirian, tapi lebih ringan kalau lu berani bagi beban. Terus gue sambung ke bagian mager. Lu sadar nggak? Hidup kita sekarang kayak tanaman hias. Bangun tidur, duduk. Kerja, duduk. Makan, duduk. Nonton, duduk. Main HP, tiduran. Ketiduran sambil scroll TikTok. Besoknya, diulang lagi. Dan anehnya, itu dianggap normal. Padahal bro, itu slow mood menuju penyakit. Rebahan itu enak, gue tahu. Tapi kalau tiap hari, itu udah bahaya. Lu jadi gampang capek padahal nggak ngapa-ngapain.
Tidur 9 jam tapi bangun masih loyo. Kopi segelas 2 gelas tetap aja ngantuk. Kenapa? Karena badan lu bukan didesain buat pasif. Tubuh manusia butuh gerak. Begitu lu stop gerak, semua sistem juga ikutan drop. Metabolisme melambat, darah nggak lancar, otot lemes, postur hancur, mental ikut tenggelam. Lu pikir mager cuma soal fisik? Salah. Mager bikin mental lu makin kacau. Kalau lu gerak, badan ngeluarin endorfin, hormon bahagia. Kalau mager terus, yang nongol malah kortisol, hormon stres. Makanya lu jadi gampang cemas, gampang marah, overthinking. Akhirnya siklusnya jahat. Makin mager, makin lemes. Makin lemes, makin mager. Makin mager, makin drought mood. Rebahan, tapi pikiran lu riuh, nggak tenang. Tapi jangan mikir gerak itu harus nge-gym 2 jam atau maraton. Cukup 5 menit stretching, jalan keliling rumah, push up 5 kali, naik turun tangga. Badan lu butuh tahu, gua masih dipakai bro. Karena kalau kelamaan gak dipakai, badan lu berkarat. Otot melemah, sendi kaku. Hal sepele aja jadi berat. Dan kalau ini lu biarin tahunan, efeknya permanen. Resiko diabetes naik, jantung lemah, tulang kropos, berat badan naik, kualitas hidup turun. Jadi intinya jangan salah kaprah. Rebahan boleh, istirahat perlu. Tapi kalau hidup lu cuma muter antara kasur, toilet, kasur lagi, itu bukan healing, itu pelarian. Mulai dari kecil aja, gerak 5 menit tiap bangun, jalan sambil dengar lagu, stretching sebelum tidur. Kasih sinyal ke badan lu bahwa lu masih peduli. Karena lu nggak akan bisa ngejar mimpi kalau badan lu aja nggak lu jaga. Lu pernah ngalamin nggak? Badan udah rebahan, lampu udah mati, HP udah lu taruh jauh-jauh, tapi otak malah nyala terang kayak lampu stadion. Tiba-tiba kepikiran hal random, dari yang receh kayak, tadi gue ngomong ke dia jutek nggak ya? Sampai yang dalam banget kayak, anjir gue hidup buat apa sebenarnya? Itu dia, overthinking tengah malam. Penyakit sejuta umat dewasa sok kalem di siang hari, tapi perang di kepalanya pas dunia lagi sepi. Lucunya, otak kita tuh kayak DJ yang nggak capek-capek muter playlist. Isinya lagu kegelisahan. Random banget. Kadang throwback masa lalu yang jelas-jelas sudah nggak bisa diubah. Kadang mikirin masa depan yang bahkan belum tentu kejadian. Kadang juga pertanyaan absurd kayak, gimana kalau dulu gua ambil jurusan lain? Atau, kalau besok gua gagal lagi gimana? Pokoknya muter terus tanpa henti. Padahal besok pagi kudu bangun, kerja, produktif. Tapi lu malah staring at the ceiling, badan capek, mata melek, kepala ribut. Masalahnya, ini bukan sekedar kurang tidur. Ini soal beban mental yang lu simpen seharian. Lu tahan terus di siang hari, akhirnya numpah semua di malam yang sunyi. Karena ya gitu bro, suara paling kenceng pas malam itu bukan klakson motor, tapi isi kepala lu sendiri. Overthinkingnya bikin capek bukan karena dipikirin, tapi karena lu nggak nemu jawaban. Rasanya kayak nyari pintu di ruangan yang nggak ada pintunya. Yang lebih ngeselin, makin lu bilang ke diri lu, udah jangan dipikirin. Makin kencang suaranya. Padahal banyak hal yang lu pikirin itu cuma asumsi, ketakutan yang dibesar-besarin, atau luka lama yang suka nongol tiba-tiba. Dan parahnya, otak lu bisa jahat banget. Bisa bikin lu ngerasa gagal padahal lu lagi berproses. Bisa bikin lu ngerasa sendirian padahal banyak orang juga ngerasain hal yang sama, cuma pada jago pura-pura kuat. Overthinking tiap malam itu bukan berarti lu lemah. Justru karena lu terlalu keras sama diri sendiri, pengen semua sempurna, pengen jadi versi terbaik tiap hari. Padahal lu manusia bro, kadang capek, kadang ragu, kadang rasa gagal. Itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau lu pura-pura fine terus, padahal dalamnya udah remuk. Kalau udah sampai ganggu tidur, ganggu kerja, ganggu mood, itu tandanya serius. Jangan bilang, cuma kepikiran dikit. Lu butuh space buat ngelepasin semua isi kepala itu. Bisa dengan cerita ke teman yang lu percaya, bisa dengan nulis di jurnal, atau sekedar dengerin suara lu sendiri tanpa ngejudge. Karena makin lu berani dengerin isi kepala lu, makin lu kenal diri lu sendiri. Dari situ baru bisa pelan-pelan beresin satu-satu. Nah, sekarang coba lu pikir, dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa jam lu abisin di depan layar? Bangun tidur bukannya stretching, malah buka HP, cek notif, lanjut scroll IG atau TikTok. Belum cuci muka udah sejam sendiri kehabisan waktu. Siang kerja buka laptop, meeting Zoom, Excel, laporan. Abis itu bosan, balik lagi scroll HP. Makan siang ditemenin YouTube, malam Netflix sambil scroll TikTok lagi. Tahu-tahu udah jam 2 pagi. Terus besoknya lu bilang, kok gue capek mulu ya? Itu dia bro, karena hidup lu literally cuma duduk depan layar kayak patung. Mata perih, layar kaku, punggung kayak papan triplek, tangan pegal, pinggang nyeri, kaki kesemutan. Tapi tetap aja lu bilang, normal kan semua orang gini? Padahal itu slow motion nyiksa badan lu. Yang bikin ironis, meskipun lu duduk depan layar 8-10 jam, seringnya lu nggak bener-bener fokus. Lu tap hopping, buka medsos, balik kerja, buka YouTube lagi,
Otak kayak laptop kebuka 20 tab, panas lemot, nggak pernah restart, kerja nggak kelar-kelar, tapi pura-pura sibuk. Dan setelah kerja, bukannya istirahat, malah balik lagi ke layar buat hiburan, kayak nggak ada jeda. Efeknya, metabolisme drop, berat badan naik, risiko jantung dan diabetes naik, tulang belakang protes, mood amburadul, fokus buyar, semua gara-gara satu kebiasaan. Duduk kelamaan di depan kotak bercahaya itu. Tapi santai, lu nggak harus langsung jadi anak gym tiap hari 1 jam. Mulai dari kecil aja. Setiap 30-40 menit berdiri, stretching sebentar, lihat jauh dari layar. Ada tuh aturan 20-20-20. Tiap 20 menit, lihat benda 20 detik sejauh 20 kaki. Simpel tapi ngaruh. Jalan kaki habis whiting, ganti posisi duduk, dan paling penting, matikan layar. Kasih mata lu istirahat, kasih otak lu ruang. Kadang healing terbaik bukan nonton konten baru, tapi bener-bener jauh dari layar. Karena jujur aja, kalau lu biarin, layar itu bakal ngedot energi lu pelan-pelan sampai habis. Lu masih muda bro, sayang kalau badan rusak cuma gara-gara duduk nonstop depan rectangle glowing tiap hari. Lucu ya, kadang hidup jadi ruwet itu bukan gara-gara keputusan gede. Bukan soal lu pindah kerja, pindah kota, atau milih jurusan kuliah. Justru gara-gara hal kecil yang lu tunda tiap hari. Contoh simpel, nunda balas chat penting, nunda buang sampah, nunda nyuci baju sampai celana dalam udah kritis, nunda bayar tagihan padahal tinggal klik, nunda bikin jadwal, nunda nelpon balik, atau nunda ngerjain kerjaan yang bisa kelar cuma 10 menit. Pas semuanya numpuk, baru dia lu panik, stres, ngerasa hidup berantakan. Padahal akan masalahnya cuma satu, nunda. Masalahnya, kita suka ngibul sama diri sendiri. Dalihnya, gue belum mood, tunggu fresh dulu, atau gue kerja lebih bagus kalau mepet deadline. Padahal mah itu bukan triku, itu kabur. Lu malas ambil keputusan aja. Dan sadar gak sih, nunda itu capek banget men. Beban mentalnya kayak numpuk di otak. Lagi mau santai, tiba-tiba keinget, gue belum balas email. Atau tagihan belum dibayar. Kepala penuh, tapi isinya masalah receh yang gak kelar-kelar. Lama-lama yang tadinya simple malah kelihatan ribet. Kayak laptop kebanyakan tab kebuka, jadi lemot. Otak lu juga sama. Solusinya, jangan nunggu motivasi gede. Kadang biar lega cukup beresin hal-hal kecil yang lu tunda. Balas WA sekarang, jangan nanti. Nyuci piring abis makan, rapihin kasur abis bangun, catat ide biar nggak ngilang. Nggak butuh bakat, nggak butuh inspirasi. Cukup bilang ke diri sendiri, kerjain aja sekarang. Lu nggak perlu produktif 24 jam. Tapi please, jangan kabur terus dari hal-hal kecil yang penting. Karena kalau hal receh aja nggak bisa lu handle, gimana mau ngurus hal gede? Justru kebiasaan kecil yang konsisten itu yang bakal ngebentuk karakter dan bikin orang percaya sama lu. Jadi kalau lu lagi stuck, sumpek, bingung memulai dari mana, cek deh, ada berapa hal kecil yang udah lu tunda berhari-hari. Jangan nunggu mood, jangan tunggu waktu ideal. Yang lu butuh bukan waktu lebih banyak, tapi kemauan buat mulai sekarang. Sadar nggak lu, makin hari makin jarang kita bener-bener pakai otak. Maksud gua, bukan cuma mikir doang, tapi bener-bener nguli otak sampai panas. Coba ingat, kapan terakhir kali otak lu dipaksa mikir keras? Bukan sekedar ikut alur kerjaan, bukan cuma nonton video motivasi, tapi nyemplung ke sesuatu yang bikin lu bingung, stuck, pusing, tapi tetap lanjut sampai ngerti. Banyak dari kita main aman, kerja rutinitas, scroll sosmed, nonton hiburan, baca caption singkat. Begitu lihat tulisan kepanjangan, skip. Ya gimana otak nggak mager? Otak itu kayak otot bro. Kalau nggak pernah dilatih, ya makin lemah. Apalagi sekarang semua serba instan. Mau tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Pengen ngerti topik berat? Tinggal nonton ringkasan 30 detik. Baca buku? Males. Cari versi PDF yang udah di-highlight. Lama-lama otak kita disuapin terus, tapi nggak pernah diajak masak sendiri. Efeknya, lu gampang terdistraksi, susah fokus lebih dari 5 menit, nggak sabaran kalau nemu hal ribet, minder bikin keputusan karena kebiasaan ikut arahan doang. Kreativitas stuck di tempat. Padahal tantangan buat otak itu penting banget. Nggak harus berat kok. Mulai dari hal kecil. Coba nulis setiap hari, baca buku di luar zona nyaman, main teka-teki, belajar topik baru, mikirin solusi buat masalah di sekitar lu. Yang penting otak digerakin, biar tahan tekanan, tahan bosan, dan gak cuma jadi penonton pasif. Lu punya mimpi gede, percuma kalau cuma ngandelin info instan. Lu butuh otak yang tajam. Caranya, jangan malas mikir, jangan kabur dari diskusi berat, jangan selalu cari jalan pintas. Justru kalau lagi pusing, stuck, bingung, itu tandanya otak lu lagi tumbuh. Nah, ini topik agak sensi tapi jujur aja ya, pornografi. Sekarang gampang banget diakses, gratis pula. Tinggal buka HP, cari, klik, selesai. Dan buat banyak orang itu kayak pelarian. Lagi stres buka, lagi bosan buka, lagi sepi buka. Masalahnya, makin lama lu lakuin itu, makin lu kejebak. Awalnya cuma iseng, lama-lama jadi kebiasaan. Sampai akhirnya lu sadar, anjir, gue udah gak bisa lepas. Pornografi itu tricky bro. Ngasih dopamin instan kayak junk food buat otak. Abis nonton lu senang sebentar, tapi abis itu kosong, nyesel, malu, besoknya diulang lagi. Dan makin sering lu konsumsi, makin naik toleransinya. Yang dulu cukup 5 menit, sekarang 30 menit. Yang dulu cukup 1 video, sekarang harus cari genre lain. Lu nggak sadar otak udah kebal.
Yang lu kejar bukan lagi puas, tapi cuma pengen nutupin rasa hampa. Efek jangka panjangnya parah. Lu jadi susah fokus, produktivitas anjlok, susah nyambung sama orang lain, apalagi lawan jenis. Banyak yang jadi insecure, ngerasa nggak cukup karena standar mereka kebentuk sama sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Itu cuma acting, setting fantasi. Tapi karena lu konsumsi tiap hari, otak nganggap itu normal. Akhirnya lu bandingin hidup lu sama fantasi. Ujung-ujungnya makin hampa, makin balik ke pornografi lagi. Lingkaran setan. Keluar dari situ, harus mulai jujur sama diri sendiri. Akui lu punya masalah dan mulai langkah kecil buat lepas. Gak harus langsung sempurna, gak usah sok suci. Minimal sadar, gua gak mau lagi dikontrol kebiasaan ini. Caranya, stop simpen link atau folder rahasia, bikin device lebih aman dari konten gituan, ganti waktu nonton dengan aktivitas lain, olahraga, journaling, ngobrol, cari support, teman, komunitas, bahkan profesional. Yang penting kalau jatuh lagi, jangan nyerah. Ini maraton bukan sprint. Ada relapse, ada kecewa, tapi asal konsisten bangkit, lu bakal balik jadi versi lu yang lebih sehat. Jadi, sekarang coba tanya diri lu, mau terus dikontrol sama hal yang gak nyata, atau mau ambil hidup lu balik? Jawabannya cuma ada di lu. Yang pasti, lu nggak sendirian, dan lu bisa keluar dari ini. Kalau dari 11 kebiasaan ini ada satu aja yang kena di lu, jangan panik, tapi jangan cuek juga. Ini saatnya evaluasi. Jaga otak lu kayak lu jaga aset paling berharga. Karena emang itu pusat semua keputusan besar di hidup lu. Lu jaga otak, otak bakal jaga masa depan lu. Sampai jumpa di video selanjutnya.